Majalah Bobo, edisi 21 November 1987, bersama Dog Guk Guk. Apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang suratnya beruntung langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, masuk nggak dulu ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Bobo Siana, berisi pesan-pesan dari Bobo. Cerbung, misteri lukisan Fanjik. Ini adalah cerita bersambung. Makanya subscribe ya, supaya bisa tahu ceritanya dengan lengkap. Bagian kedua, KDC berkumpul di markas. Nih, lukisan itu palsu. Kalau di brosur gambar bebeknya ada 6 ekor, kenapa di lukisan hanya 5 ekor? Itu dia. Kalau pengen lihat lebih jelas, di pause dan zoom ya kawan-kawan. Keesokan harinya, di depan pintu rumah Lala ada sebuah surat bersandi. Nih, coba tebak apa yang tertulis di surat itu? Jawabannya minggu depan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona dan Rongrong main peta umpet. Nih, Bona dapat ide nih. Pura-pura jadi TV. Ada lebah. Terbongkar deh rahasianya Bona. Tak disangka, ini ada cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Kaisar dan daging ular. Ada kaisar yang sangat ditakuti. Suatu kali, kaisar terkena penyakit kulit. Nah, tukang masaknya sedang sibuk masakin makanan untuk sang raja. Tiba-tiba ada ular jatuh. Karena waktunya sudah tidak keburu lagi, mau nggak mau, ular itu pun turut dimasak sampai lumat. Sang koki pun dipanggil oleh raja. Sang koki ketakutan, kira bakal dihukum. Ternyata sang raja malah jadi sembuh. Nah, gitulah ceritanya. Di negeri orang atau di negeri sendiri. Ini adalah kisah beberapa kawan yang berada di Amerika. Yang patut diketahui, Bobo berbagi pengetahuan kawan-kawan. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya dan kawan lain memberikan jawaban. Unik juga ya. Juwita dan Sisirik. Ini Juwita nih yang selalu baik, dan ini Sisirik yang selalu jahat. Sisirik bersama anak nakal. Waduh, mereka menghancurkan sepeda dan susu botol. Jahat sekali. Tapi oleh Juwita, nih dibikin motor untuk bapak ini. Lalu ada banteng, ngejar Sisirik deh. Makanya jangan jadi sirik. Buku harian penari balet bagian ke-9. Ibu Stasia dilihat oleh dokter. Sepertinya waktunya tidak lama. Ini Maria bersama si pembuat mimpi melihatnya. Maria berjalan dengan tongkatnya. Dia ngancam, "Enyah kau, musik dari kota sebentar lagi berhenti. Aku merasakannya." Maria sengaja hancurkan kotak musik itu supaya tak ada lagi orang yang jadi korban.
Wah, terjadi seperti angin ribut nih. Perawatnya pun bingung. Maria memeluk tubuh Ibu Stasia. Dia sebut, Michael, Michael. Perawatnya bingung. Tapi luar biasa, kakinya sembuh. Lalu dia melihat di TV, Michael sudah nggak bisa menari lagi, udah jelek. Ini Michael, rupanya dia sudah kembali seperti semula. Makanya dia senang. Dan dia memeluk ibunya. Dia sudah kembali. Nih kata ibunya, aku lebih senang melihat ini daripada Michael jadi penari. Bersaudara akur itu jauh lebih penting. Jadi Michael dan Maria sudah kembali seperti semula. Ya, dan oleh satu ibu di akhir cerita diberikan oleh kotak musik. Ceritanya tamat. Cerita berikutnya, Raja Sargon. Suatu kali di tepi sungai ada seseorang menemukan bayi laki-laki. Nah, dia diberi nama Sargon. Singkat cerita, dia tumbuh menjadi pemuda yang hebat dan akhirnya menjadi raja yang hebat. Uang tabungan. Ini berkisah tentang tabungan. Kita harus bijak dengan tabungan kita. Silakan di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Ensiklo Bobo. Di sini Bobo jawab pengetahuan, pertanyaan dari kawan-kawan. Guk guk. Sayembara Bobo. Ada TTS, teka-teki silang. Coret-coret. Ada gambar dan ada puisi kiriman kawan-kawan. Ayo, berani nggak nulis puisi dan menggambar? Harus berani ya. Untuk latihan di rumah, ada kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Supaya di rumah tetap latihan. Hehe. Cerita dari negeri dongeng. Wah, jaringnya kurang satu, Ki. Nih, Oki dan kawan-kawan sedang mau nangkap kupu-kupu di pohon yang berbunga. Wah, sayapnya belang-belang. Mereka masuk ke semak yang berbunga dan mulailah mereka gatal-gatal. Dan akhirnya mereka kembali berobat. Makanya jangan nangkap kupu-kupu, biarin aja berterbangan. Itu pesannya. Siapakah anak buah Buffy? Ini adalah kisah tentang perampok. Pesan moralnya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Timbangan gajah. Suatu kali di China terima gajah. Mereka awalnya nggak tahu gajah itu apa. Dan mereka juga bingung gimana menimbangnya. Nih satu anak cerdik nih. Gajah diminta naiki sebuah sampan cukup besar. Ya, tentu agak turun kan karena beratnya. Nah, dia beri tanda di sampan itu. Nih seperti di gambar nih ya. Dia beri tanda. Lalu dia setelah gajah itu turun, dimasukinnya batu-batu sampai cukup. Oh gitu, orang mulai nangkep maksudnya. Jadi total berat batu itu sama dengan berat gajah ini. Pintar ya. Harus pintar, harus cerdik. Jadi manusia harus ngandalin kekuatan otaknya juga. Keluarga Bobo, tanaman upik. Ini Bobo dan ini adik-adiknya. Bobo menanam. Ini si upik ikutan. Dia ambil gunting. Ya. Dia langsung tanam. Akhirnya dikasih tahu oleh bapak dan emak.
bukan begitu caranya. Jadi diajarin yang benar. Gimana, lucu dan seru kan cerita-ceritanya? Makanya, supaya kami para mainan selalu semangat bercerita, klik subscribe, like, komen, dan share ya. Ingat, subscribe ya.